Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik Balik lagi lagi di Maulana Investasi. investasi Maulana. Iya, sama aja ya. Ya, ini kita mau update porto apa Pertama kita update porto dulu kali ya. update Update porto porto ya? di bulan, sekarang bulan apa Gi? Di bulan Juli. Juli Sekarang tanggal tanggal 13 Juli hari ini. Juli. Seperti biasa kita update-updatean aja nih. Sebelumnya selamat ya. Oke. Dividennya ada PTBA, ada BER, terus juga ada Pegas, BSSR. Yes. Gitu. Tapi kita lihat lagi nanti, memang bisnis batubara itu bagus, tapi bisa habis juga. Jadi kita diversifikasi lagi. SG untuk hari ini tadi barusan gua cek itu Apa ada tuh? di harga 7.047. 7.047. Wow. Gitu. Padahal kemarin Di angka sempet di 5.000 ya. Iya, di bulan Mei ya. Di bulan Mei lah. Untuk harga emas hari ini ada di angka 1.923 dan ini ada peningkatan juga ya Gi. Oh iya. Kemarin terakhir di video kita itu di angka 1.884.000 kalau nggak salah tuh. Betul. Sekarang udah di angka 1,9. Oke. Gokil sih. Gokil. Ini sebenarnya kalau simpen uang di saham tuh aman nggak sih gitu ya kan? Terus juga soalnya kemarin ada kejadian sekuritas yang bermasalah gitu. Oh iya. Ya, inisialnya A. Ya udah. Itulah inisialnya A ya. Inisialnya A. Apa salahnya kita juga mungkin nanti setelah sampai 50 juta kita akan ganti sekuritas ya. Kayaknya bakal ganti sekuritas ya, mungkin yang lebih aman mungkin. Oke Gi, ada yang mau gue tanyain sih sebenarnya. Kemarin gue sempat lihat kalau nggak salah di YouTube short video lah ya. Itu kemarin ada yang bilang kalau kita beli saham ASI, Asia Internasional di tahun 2019 di bulan Juni, kalau ditarik sampai sekarang itu rugi. Mungkin lo mau nonton videonya dulu, mau nonton bareng-bareng? Oh boleh. Kita belajar bareng-bareng. Belajar bareng aja ya kita ya. Oke, sebentar guys. 5 tahun lalu adalah Juni 2019 dan pada waktu itu saham Astra di harga 7.400. Jika lo investasi Nah, sampai sini kita tahu ya kenapa sorry ya Bapak yang ada di video ini, kita bukan mau mengkritik, kita hanya meluruskan untuk persepsi kita masuk di harga wajar gitu. Jadi di Astra itu kan book value-nya itu sekitar 5.400-an ya. Oh, harga bisa dibilang harga rata-rata ya, Gi? Harga wajar, harga waras. Oh, harga warasnya. Oke. Karena idealnya saham yang fair itu book value sama dengan satu kali. Kalau boleh tahu itu pas dibeli itu di harga berapa ya? Itu tadi kan pas awal-awal itu 7.400. Ya, 7.400. Tapi sebelum lanjut kita next dulu videonya. Bisa dilanjut. Kita lanjut videonya. Kita dari harga 7.400 lo bakal dapat 14 lot. Pada bulan Juni 2024, saham Astra mengalami penurunan sebesar 39%, yaitu dengan harga 4.500. Dengan rincian, persentase penurunan 39%, inflasi 5 tahunan 14,81%. 2019 10 juta dibagi 7.400 sama dengan 14 lot. 14 lot dikali 4.500 sama dengan 6,1 juta. Alhasil 6,1 juta dikurang 10 juta sama dengan minus 3,9 juta. Jadi lo rugi 3,9 juta. Tapi kalau nilai inflasi dimasukkan, lo tambah rugi lagi 47%. Dengan rincian 10 juta dikurangi 47% sama dengan 4,7 juta. Nah, gede juga ya. Minusnya gede ya. Minusnya gede sih, gokil gede. Jadi bisa dibilang tuh kalau kita naruh 10 juta, kerugian kan 39% ya. Berarti 3.900.000 ditambah tadi ada inflasi di angka 47% ya. 47% inflasi data rata-rata itu kan itu nggak tahu sumbernya dari mana. Kalau kita kan punya sumber data dari BPS ya. Ya, kita tampilin. Itu pertama dari inflasi, dan yang kedua juga saham ASI itu dia ada dividen interim dan dividen final gitu. Jadi setahun 2 kali pembagiannya gitu. Oh iya. Kalau misalkan untuk harga 7.400 sendiri, kalau gue sih keberatan. Iya sih. Jadi sejauh ini gue kalau untuk membeli sebuah saham pasti kan gue harus ngelihat grafiknya gitu loh.
antara 1 tahun terakhir, 3 tahun sampai 5 tahun terakhir itu sebenarnya untuk grafik yang rata-ratanya berapa sih kayak gitu? Kalau gue sih lebih lebih kayak bandingin untuk dividen yield-nya itu besar gitu. Jadi Oh, I see. jadi perbandingan dividen itu kalau bisa tuh 10% lah, karena di ISG kan banyak sebenarnya dividen yang hampir-hampir 10% gitu. Kalau untuk misalkan dividennya 7.000 dia di tahun 2019 itu total dividennya untuk di bulan Juni sih Rp57 ya. Karena dia dapat interim doang. Kalau dia belinya di bulan Mei, mungkin dia udah dapat final gitu. Ya. Finalnya itu kisaran 100-an lah kalau nggak salah. Gitu. Nah, kalau untuk digabungin tuh kan kayak dividennya itu kan sebenarnya jauh gitu. Jauh banget gitu, karena sebenarnya ya berdasarkan apa belinya, karena ikut-ikutan kah, karena apakah gitu. Kalau misalkan kita ngambil data dari tahun 2020 aja, anggap kita telat di 2019 ya. Yes, coba. Kalau di tahun 2020 itu harga 5.100 itu masih masuk akal gitu. Dan kalau misalkan uang 10 juta itu kita bisa mendapatkan sekitar 1.360 satuan. Coba bentar gue cek lagi ya. Oke. Kalau untuk di tahun 2020 kan harga saham rata-rata ya, ini rata-rata ya. Itu kan 5.100 dan memang dividen per lembarnya itu 184. Jadi akumulasi dividennya di tahun itu dapat 360.000 kalau modalnya 10 juta. Kan tadi kita ngomongin modal 10 juta kan. Modal 10 juta, oke. Jadi total nilai saham plus dividennya itu udah naik. Jadi dari 10 juta tadi jadi 10.356.000-an gitu. Nah, di 2021 itu ada kenaikan tuh dari 5.100 ke 5.750. Itu kan tapi capital gain ya. Kita kan investasi jangka panjang. Jadi kita hanya untuk dividennya gitu. Nah, di dividennya itu sendiri di tahun itu yang tahun kemarin ada keuntungan 356.000 itu dibelikan lagi gitu. Dibelikan lagi berupa lembar saham. Anggap ini bukan hitungan mati kayak harus 1 lot 100 lembar, enggak gitu. Jadi untuk dividen akumulatifnya itu ada di 619.000 tuh. Jadi total nilai saham plus dividen itu di 11.906.000. Udah termasuk harga sahamnya gitu. Dan kita langsung next ke tahun 2025 aja. Nah, itu kan saham pada saat ini sekarang kan 2025 itu kan 4.710 ya. Nah, kemarin tuh udah bagi ini tuh dividen final Rp308 gitu kan Per lembar saham. Jadi sebenarnya tuh kalau untuk keseluruhan kalau kita mau jual itu pun masih untung gitu. Jadi total saham plus dividennya itu 13.304.000 gitu. Nah, tapi ini kan bukan sebatas Astra aja. Ini bukan sebatas Astra, jadi mungkin ada saham-saham lain. Coba yang bayangin. dividennya itu di atas, ya mohon maaf, berarti di atas ISG ini gitu. Mungkin bisa lebih dari 10 juta itu. Makanya itu pentingnya diversifikasi dah. Iya sih. Jadi untuk minimalisir, contohnya mungkin kalian sudah masuk di angka tertinggi lah ya. Gitu. Tapi kan kalian bisa minimalisir dengan membeli saham yang lain yang dividennya lumayan untuk minimalisir ini kerugian di satu saham itu loh. Iya, bisa juga pakai metode DCA kayak cicil beli gitu. Jadi kita dapat angka rata-rata gitu. Kalau kita langsung apa sih sebutannya tuh lamsam. Ininya kan dia 10 juta habis itu enggak diambil-ambil lagi kan. Nah, kita kan bisa disiasatin kayak bulan ini 1 juta, bulan besok 1 juta, bulan besok lagi 1 juta. Walaupun 10 juta ada, tapi ntar bagusnya kita bisa dapat harga rata-rata gitu. Pada saat turun, kita dapat harga turun. Jadi ntar akan dapat harga rata-rata gitu. Makanya kita sama-sama kita akan nabung saham. Tapi buat gue sih dengan kasus ini adalah sebuah pelajaran berharga sih buat gue. Betul karena dari video itu kan kalau misalkan orang yang baru mau nyoba-coba nih terkesan edukasi gitu. Edukasi banget ini pengalaman orang kayak gini, padahal sebenarnya banyak hal-hal yang tidak dihitung gitu atau dari sumber data yang kita nggak tahu gitu. Kayak misalkan tadi inflasinya gede banget 47% ya. Di BPS sendiri kan harganya ini berapa persen sih dia? Lupa deh. 16%-an sih tadi gue cek. 16%-an. Jadi sebenarnya nggak usah takut gitu. Ya kalau bisa sih alokasi porto di misalkan satu emiten nih, kalau bisa sih 5% gitu. Jadi banyak sektor gitu. Ini kan salah satunya kan
Astra itu kan juga bisnisnya lumayan banyak ya Dam ya. Banyak sih. Contohnya dia apa sih? Dia Nah, banyak dan bisnis, bisnis. infrastruktur logistik, properti, informasi teknologi dan lain-lain. Mungkin Jadi contohnya seperti ini ya, ibaratnya nggak terlalu fokus di satu saham. iya kan kadang-kadang kan orang kan, wah iya nih kalah nih sama mobil listrik gitu kan. Nah, iya itu gimana tuh? Ya kan kita lihat lagi Heeh. laporan pendapatan mereka tuh Yes. dari mana aja, dari sektor mana aja. Makanya kita harus agak membedah dikit. Yes. Gitu. Nah ini kan sebagai contoh ya kita tadi ngucapin selamat Iya, gitu ngucapin selamat. untuk saham Bluebird, terus BSSR, ada Pegas gitu kan, PTBA gitu. Jadi kan nggak sebatas ASI doang, atau enggak tambang doang gitu. Jadi ada beberapa yang apalagi kan Bluebird sekarang kan walaupun transportasi tapi kan mau main listrik ya. Ya, benar-benar. Udah main listrik malah. Iya. Banyak Bluebird tuh sekarang unit-unitnya tuh udah beroperasi sih menggunakan mobil listrik. Sejauh ini sih udah banyak sih yang gue lihat sih. Kayak zaman kita kecil dulu juga Bluebird tuh banyak saingannya ya. Banget sih. Iya kayak Express terus apa apa lagi tuh deh. Presiden apa tuh. Adalah pokoknya yang Iya, warna banyak kuning banyak. itu kan. Banyak lah pokoknya tuh banyak. taksi warna-warni. Sekarang kan kita bisa lihat taksi apa sih paling. Iya sih yang bertahan yang paling ya bisa dibilang perusahaan-perusahaan besar sih yang udah ternama. Contohnya bisa dibilang Bluebird. Terus ada juga saingannya sekarang tuh ya Gokar dan Redcar sih. Mungkin bisa ditambah lagi nanti ada apa yaitu ada Sido muncul yang ternyata kan bukan cuma bisnis jamu kita kan taunya kan Iya. ya kan masuk Setahu gue angin. sih emang sejauh ini bisnis jamu dia. Iya, tapi kan ternyata kan setelah ngelihat itu ternyata farmasi. Oh iya. Gue kemarin ada berita kan gudang garam lagi turun banget tuh. Yap. Ya kan, bener kan? Karena cukai kan dinaikin terus-terusan ya. Ya, beda sama cukai rokok. Iya, cukai rokok. Beda sama Sampurna ya setahu gue. Jadi Sampurna itu nggak berfokus ke rokok doang sih kayaknya. Iya. Dan di sini gue bisa lihat nih ada 5 sektor nih industri. Ada di pertanian, keuangan, properti, telekomunikasi dan kayu. Gokil sih. Iya, makanya kan kayak ini deh, kayak misalkan Adaro kan Ya. kita tahu kan dia batu bara, cuma kan dia udah dipecah kan. Ya. Kemarin ada apa namanya PUPS tuh yang ADI, jadi dia pisah untuk yang batu bara sama energi terbarukan dan geothermal gitu, panas bumi. Geothermal panas bumi kan ya? Iya gitu. Iyalah itu. Jadi ada pemisahan di situ. Kita balik lagi di harga wajar. Sebenarnya harga wajar itu ada banyak metode yang untuk menentukan harga wajar. Jadi kadang-kadang juga PBV di atas 1 kalau memang itu potensinya bagus, ya kenapa enggak gitu. Tapi kan kita lihat lagi ya kayak kenapa kita selalu berpatokan dengan dividen, karena itu kan kita pembaca laporan keuangan gitu. Dan kalau cuma membaca laporan keuangan kan kalau nggak ada buktinya ya apa kertas doang gitu. Ada beberapa saham yang bukan beberapa sih banyak mungkin ya. Jadi yang memang valuasinya bagus, dia growth, dia net income-nya tiap tahun bertumbuh tapi nggak pernah bagi dividen ya nggak ada bukti buat kita gitu. Karena kita sadar kita investor retail Dam Ya, gitu. investor amatir juga sih ya. Investor amatiran. Amatiran gitu. Jadi nyungsep bareng-bareng nih. Ya, tapi balik lagi ke kalau memang kita nyungsep kan kita bisa minimalisir. Iya. Kita harus pelajari saham per saham lah dengan ibarat tadi juga ya. Laporan keuangannya, terus dividennya berapa, Terus geopolitik juga ngaruh ya. Sebelum itu kita juga cari tahu dulu lah, cari tahu infonya gitu. Semuanya kita cari tahu dulu. Itu kodenya yang SMSM juga terdampak kan dengan tarifnya Trump itu kan. Iya, sangat-sangat terdampak. Gitu jadi nggak nutup kemungkinan kadang-kadang juga ada perusahaan yang di internal udah bagus tapi ternyata ada faktor eksternal gitu. Kurang apa sih ya kan? Maksudnya gudang garam tuh kurang apa gitu. Ya. Orang-orang udah pada tahu lah ya kan apa merek itu gitu udah benar-benar seluruh Indonesia udah tahu sih merek itu. Cuma kan ternyata kan karena dinaikin terus jadi ya muncullah itu tuh siluman ya kan. Siluman rokok-rokok siluman. Ya bisa dikatakan ilegal lah. Ilegal. Gitu. Jadi ya sangat disayangkan sekali ya. Jadi pesannya apa nih dari kasus yang tadi? Intinya dari kasus yang tadi, dari yang kita lihat tadi, intinya kita beli jangan FOMO pertama, jangan ikut-ikutan, jangan kata orang, kita cari tahu sendiri dan jangan hanya sebatas pembaca laporan keuangan juga karena pembuktian
satu-satunya perusahaan untuk menyerahkan keuntungan bersih ke pengendali cuman dari dividen. Setelah itu kan ya bisa aja kayak misalkan nanti dia beli tanah padahal punya owner-nya itu sendiri gitu kan. Jadi seakan-akan nanti dia belinya misalkan harganya contoh 1 miliar gitu. Dia beli seakan-akan beli lahan 5 miliar gitu dia. Ya kan itu bisa aja gitu. Bisa aja sih kayak gitu. Makanya ya dividen itu sebagai bentuk menurut kami sih dividen itu sebagai bentuk pembuktian bahwa laporan keuangan itu benar gitu. Dari earning per share-nya per tahun, dia kasih payout ratio, nanti ketahuan tuh nanti dividennya berapa gitu. Dan bukan berarti perusahaan yang membagikan dividen itu dia nggak mau mikir guys gitu. Ya. Dia nggak mau, maksudnya dia kan ada yang bilang kan itu mah nggak mau mikir aja si pengendalinya, ya bagiin aja ke ini. Enggak, justru malah kayak perusahaan-perusahaan besar juga itu ada untuk yang pengembangan usahanya ya, ada juga yang sebagiannya itu dibagikan bentuk dividen gitu. Ya. Karena balik lagi kalau kata John Saham, pengendali doyan duit juga gitu. Pasti lah, semua manusia tuh doyan duit. Kita aja main kayak gini buat apa? Pasti ya duit lah. Kalau cuman sebatas untung gede ya untung gede doang, nggak pernah ada bukti ya sambil bohong ya gitu, sama-sama gede lah, jangan mau dibohongin lah gitu. Jadi dari video tadi sebenarnya kita nggak nyalahin videonya ya Gi ya, tapi gue sangat beruntung gue dapat informasi ternyata dari video itu kita harus lebih belajar lagi sih, cari tahu lagi lah. Jadi kita nggak asal terjun. Ya makanya ada istilah value trap itu juga ada. Jadi book value di bawah 1 tapi sebenarnya kurang gitu ya. Gue nggak mungkin ngomong di sini karena ini menyangkut ini juga bukan ajakan jual atau beli saham. Balik lagi kita bukan ajak jual beli saham. Kita di sini sebagai ya dokumentasi aja lah portfolio kita selama sejauh ini. Nanti mungkin di next kita akan cerita sedikit yang tukang pom bensin itu. Oh iya, ada Ronald Reed ya kan. Dia bahkan diversifikasi sahamnya sampai 95 emiten ya kan. Cuman kalau misalkan saham berdividen itu nggak apa-apa gitu. Ya. Mungkin cukup kali ya video kita hari ini. Kata-kata dari kita, banyak duit, jangan sombong. Gak punya duit, jangan nyolong. Duit dikit, jangan bohong. Nah, jangan ngibul. Ya sekian dari kita. Thank you. Assalamualaikum.